Jangan skip cerita ini. Kalau lo berani, masuk kamar dan kunci pintu. Ayo kita mulai. Rani, seorang mahasiswi 23 tahun, terpaksa kembali ke asrama lamanya karena kehabisan uang kos. Asrama itu terkenal angker. 10 tahun lalu pernah terjadi kasus bunuh diri massal. 5 mahasiswi gantung diri di lorong lantai 3. Lorong itu sekarang ditutup dengan palang kayu. Tapi malam pertama, Rani mendengar bunyi langkah pelan menyeret seperti orang berjalan dengan kaki tergantung. Saat ia ngintip celah lorong, ia melihat bayangan perempuan tergantung di plafon. Tubuhnya perlahan berayun, namun mata bayangan itu menatap langsung ke arahnya. Keesokan paginya, Rani menemukan kamar mandinya penuh coretan kata di dinding. Tertulis dengan sesuatu yang merah kecoklatan. Tulisannya itu, "Aku tidak mati dengan tenang." Tulisan itu basah, seperti baru dibuat, padahal hanya Rani yang tinggal di lantai itu. Malamnya ia mendengar suara cekikikan perempuan di belakang pintu kamar mandi. Saat dibuka, cermin retak dan ada wajah pucat tersenyum di balik retakan. Asrama itu punya satu kamar terlarang. Kamar nomor 309. Penjaga asrama pernah bilang, jangan pernah dekat-dekat ke kamar 309. Pintunya terkunci dari dalam, padahal kuncinya sudah dicopot sejak lama. Tengah malam, Rani mendengar pintu kamar 309 diketuk keras dari dalam. "Buka, tolong bukakan. Aku tidak bisa keluar." Suara itu lirih seperti orang sekarat. Namun, saat Rani mendekat, celah pintu itu mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang busuk. Saat Rani bangun, ia menemukan tali panjang tergantung di plafon kamarnya sendiri. Di ujung tali itu ada kursi reot, dan di dinding tertulis, "Coba gantung dirimu." Rasanya menyenangkan. Tali itu bergerak sendiri, berayun seperti ada yang baru aja turun darinya. Malam keempat, Rani mendengar suara berbisik dari atas plafon kamar. Kau akan jadi salah dari kami. Saat ia mengintip ke lubang plafon, ada mata pucat menatapnya. Mulut mereka sobek sampai ke telinga. Darah menetes dari sela-sela kayu plafon ke wajah Rani. Telepon Rani tiba-tiba penuh dengan foto-foto mayat mahasiswa gantung diri. Di foto terakhir, ada foto Rani sendiri. Dengan tali di leher, matanya melotot, dan tanggal kematiannya tertulis di bawahnya, "Besok." Rani memberanikan diri masuk ke koridor lantai 3. Koridor itu gelap, bau anyir, dan di ujungnya ia melihat 5 sosok perempuan tergantung. Wajah mereka hancur, lidah terjulur panjang. Tiba-tiba salah satu dari mereka berbisik, "Gantian, sekarang giliran kamu." Setiap kali Rani lewat cermin di lorong, bayangannya tidak bergerak sama seperti dirinya. Bayangan itu malah menunjuk lehernya sendiri, tersenyum dan menggerakkan mulut tanpa suara. Mati. Pagi harinya, penjaga asrama berkata,
Wah, syukurlah sekarang kamu tidak sendirian ya. Tadi malam ada temanmu yang datang dan masuk kamar. Padahal Rani tidur sendirian. Ketika kembali ke kamar, ia melihat jejak kaki basah penuh lumpur menuju bawah ranjangnya. Saat ia mengintip, ada sosok perempuan pucat dengan leher patah tersenyum dari bawah ranjang. Saat terbangun, kamar Rani penuh dengan tali-tali gantung menjuntai dari langit-langit. Di salah satu tali, kepala manusia tergantung. Matanya bergerak mengikuti Rani. Rani mendengar suara dari kamar 309. Ia mengintip lubang kunci dan melihat seseorang sedang memotong lehernya sendiri dengan pisau tumpul. Darahnya muncrat ke tembok. Tapi orang itu tersenyum lebar. Tiba-tiba orang itu melirik ke arah lubang kunci, langsung menempelkan matanya ke lubang itu. Pagi harinya, lantai asrama penuh darah, membentuk tulisan besar. Satu lagi malam ini. Rani sadar, mungkin yang dimaksud adalah dirinya. Rani tertidur lelah. Dalam mimpinya, ia berada di lorong yang sama, dan semua mayat gantung mengayun pelan sambil tertawa cekikikan. Mereka mendekat sambil menyeret tali. Cuma satu langkah lagi, ayo gantung dirimu. Pintu kamar 309 akhirnya terbuka sendiri tengah malam. Di dalamnya ruangan gelap penuh bekas coretan darah di dinding, dan ada kursi dengan tali gantung penuh bercak darah. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Rani terkunci di dalam. Saat Rani mencari jalan keluar, kepala manusia jatuh dari plafon. Matanya masih berkedip. Kepala itu berbisik, Aku dulu seperti kamu, tapi aku kalah. Rani mendengar seretan kaki mendekat perlahan dari belakang. Saat menoleh, sosok perempuan dengan leher terpelintir mendekat, merangkak cepat sambil menyeret tali gantung di tangannya. Tiba-tiba, tali melilit leher Rani sendiri, seolah hidup. Dari kegelapan terdengar suara ramai tertawa, dan tangan-tangan pucat muncul dari dinding, mendorong tubuh Rani ke arah kursi gantung. Salah satu sosok berbisik di telinga Rani, Kami tidak bunuh diri. Kami dibunuh. Dan sekarang kami butuh satu lagi. Tali di leher Rani semakin kencang. Matanya hampir gelap. Namun sebelum benar-benar mati, seseorang dari luar asrama menerobos dan membebaskannya. Tali itu jatuh ke lantai, bergerak sendiri seperti ular, lalu menghilang dalam kegelapan. Rani berhasil kabur dari asrama. Namun sebelum ia pergi, ia melihat bayangannya di kaca mobil tersenyum dengan tali yang terlilit di leher bayangannya. Di kaca itu tertulis kabur dengan goresan jari. Kau tidak bisa lari. Malam berikutnya giliran kamu. Setelah kabur dari asrama, Rani melapor polisi. Saat mereka datang ke asrama, semua tali gantung hilang dan gak ada bekas darah sedikit pun. Namun di plafon kamar 309 tercium bau bangkai yang menyengat. Saat dibuka, puluhan mayat tanpa kepala berjejer dalam posisi duduk, menatap ke arah pintu dengan tubuh membusuk. Petugas yang menemukan mayat-mayat itu menghilang malam itu juga. Di handphonenya terekam video terakhir.
Ia memegang kepalanya sendiri sambil tertawa sebelum lehernya terpotong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rani mulai dihantui sosok berjubah hitam tanpa wajah yang selalu muncul di cermin. Setiap kali muncul, cermin akan memperlihatkan bayangan Rani membunuh seseorang dengan pisau. Tapi itu belum pernah terjadi, atau mungkin akan terjadi nanti. Seorang dosen ditemukan tewas dengan leher tergantung di ruang kelas. Namun, polisi menemukan sidik jari Rani di tali gantungnya. Padahal, malam itu Rani ada di rumah. Atau mungkin tidak. Karena di CCTV kampus terekam Rani berjalan sambil tersenyum memegang tali. Banyak suara muncul di kepalanya. Kau salah satu dari kami sekarang. Selesaikan yang belum selesai, bunuh mereka. Rani merasa tangannya bergerak sendiri saat tidur. Saat bangun, bajunya penuh dengan bercak darah. Dan ada pisau di samping tempat tidur. Mahasiswi lain ditemukan terikat di kursi dengan mulut sobek sampai ke telinga. Perutnya terburai, di dinding tertulis dengan darah. Mainnya seru ya, Rani. Rani pingsan membaca tulisan itu. Tapi di mimpi buruknya, ia melihat dirinya sendiri yang melakukan pembunuhan itu sambil tertawa. Rani menemukan buku diarinya penuh dengan tulisan yang bukan miliknya. Malam terakhir bertuliskan, malam ini 3 orang lagi ya, jangan kecewakan kami. 3 mahasiswa ditemukan dengan kepala dipenggal dan ditancapkan di anak tangga asrama. Di tangan mayat-mayat itu tergenggam potongan kertas bertuliskan nama Rani. Saat bercermin, Rani melihat tubuhnya penuh darah. Tangannya memegang pisau yang meneteskan darah segar. Namun ia melihat ke tangannya sungguhan. Pisau itu benar-benar ada dan masih basah dengan darah. Sosok berjubah hitam muncul di kamar Rani. Suaranya berat. Kau yang membuka gerbang kematian di asrama itu. Kau keturunan mereka, anak dari pembantaian 10 tahun lalu. Rani syok. Ibunya dulu memang pernah menjadi penjaga asrama yang tiba-tiba bunuh diri. Atau dibunuh. Sebuah rekaman lama ditemukan di ruang arsip kampus. Video itu memperlihatkan ibunya Rani membunuh 5 siswi dengan tali gantung, satu persatu sebelum akhirnya gantung diri. Tapi di akhir video ada seorang berjubah hitam yang membisiki ibunya. Sosok berjubah hitam mulai masuk ke dalam tubuh Rani. Setiap malam ia kehilangan kendali, dan setiap pagi selalu ada berita pembunuhan baru. Suatu malam, Rani tersadar di asrama. Lorong itu kini penuh dengan mahasiswa yang sudah mati. Namun semua mayat bangkit dan tertawa, dan bertepuk tangan seperti sedang menonton pertunjukan. Sosok berjubah hitam ini berbisik, malam ini giliranmu jadi bintang utama. Rani yang kehilangan kendali membunuh semua orang yang datang ke asrama malam itu. Dengan pisau, tali gantung, bahkan memecahkan kepala korban ke dinding. Adegan itu seperti ritual berdarah. Saat Rani mencoba bunuh diri agar berhenti, tali gantung itu putus dengan sendirinya, dan luka di tubuhnya sembuh seketika. Sosok berjubah hitam hanya tertawa. Kau milikku selamanya. Akhirnya terungkap, sosok berjubah hitam itu adalah dosen psikologi kampus yang juga penganut sekte sesat. Ia melakukan ritual di asrama 10 tahun lalu untuk menciptakan pembunuhan abadi. Ibunya Rani adalah korban pertama ritual itu.
Dan sekarang Rani yang dipilih jadi pewarisnya. Polisi mengepung asrama, namun setiap polisi yang masuk dibunuh secara brutal. Kepala terpenggal, tubuh tergantung di langit-langit, dan di CCTV terlihat Rani yang melakukannya. Namun wajahnya seperti terlihat dua orang, Rani dan sosok berjubah hitam bercampur menjadi satu. Sang dosen sekte akhirnya muncul di hadapan Rani. Namun Rani yang sudah sepenuhnya dirasuki membunuh gurunya sendiri dengan cara yang paling brutal. Menguliti wajahnya hidup-hidup sebelum menggantungnya di depan asrama. Asrama menjadi laut darah, dinding penuh dengan organ tubuh yang menempel. Sosok berjubah hitam kini sepenuhnya menjadi bersatu dengan Rani, menjadikan makhluk setengah manusia dan setengahnya iblis pembunuh. Kamera CCTV terakhir memperlihatkan Rani berjalan keluar asrama sambil tersenyum. Bajunya penuh darah, tangannya memegang kepala manusia seperti tropi. Ia menatap kamera dan berkata, "Sekarang giliran kalian yang mendengar cerita ini."